Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ramadan Fajar dengan NIM 101325076. Perkenalkan, nama saya Marsha Mada dengan NIM 101325016. Perkenalkan, nama saya Kaila Rizky Radita dengan NIM 101325141. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin dengan NIM 101325151. Di sini kami akan membahas potensi pembangkit listrik tenaga ombak laut di Amerika Serikat jika diterapkan di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang potensi pembangkit listrik tenaga ombak laut di Amerika Serikat jika diterapkan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentunya memiliki potensi energi gelombang energi laut dengan densitas yang tinggi, tapi belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah karena keterbatasan sumber daya dan keterbatasan teknologi. Merujuk pada Student and et al. Di Amerika Serikat, penggunaan metodologi klasifikasi wilayah berdasarkan Renewable Available Energy sangat krusial untuk memetakan keberagaman karakteristik gelombang di permukaan Indonesia secara akurat. Penerapan standar penilaian mengenai periode dan arah gelombang ini membantu pemilihan desain wave energy converter yang tepat sekaligus memitigasi risiko kegagalan teknis akibat variabilitas musiman. Melalui ketersediaan data yang akurat, investigasi teknologi PLTGL akan menjadi lebih terukur sehingga mampu mendukung kemandirian energi dan kebangkitan ekonomi di Indonesia. Baiklah, dari latar belakang yang saya jelaskan barusan, terdapat 4 rumusan masalah dari latar belakang tersebut. Yang pertama, bagaimana kontribusi PLTGL dalam pencapaian net zero emission di Amerika Serikat. Yang kedua, bagaimana dampak ekonomi di Amerika Serikat terhadap penggunaan PLTGL. Yang ketiga, bagaimana dampak lingkungan di ekosistem laut terhadap penggunaan PLTGL di Amerika Serikat. Yang terakhir, apakah PLTGL layak dan efektif jika dibangun di Indonesia. Lalu dari rumusan masalah tersebut ada pun tujuannya, yaitu 1. Menganalisis peran PLTGL dalam mendukung target net zero di Amerika Serikat. 2. Menganalisis dampak ekonomi PLTGL terhadap ketahanan energi dan penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat. 3. Menganalisis efek pemasangan PLTGL terhadap kelestarian ekosistem di Amerika Serikat. 4. Menganalisis kelayakan dan efektivitas PLTGL ketika dibangun di Indonesia. Dari latar belakang rumusan masalah dan tujuan, terdapat pembahasan yaitu regulasi energi gelombang laut di Amerika Serikat mewajibkan setiap proyek menjalani evaluasi ketat berdasarkan National Environmental Policy Act dengan standar kebisingan bawah air di bawah 120 desibel, analisis siklus hidup beremisi rendah sekitar 15-30 gram CO2, serta kepatuhan perizinan di wilayah federal untuk mendukung target dekarbonisasi nasional. Selain itu, penerapan kebijakan net zero disertai pemantauan dampak fisik dan hidrodinamika, penggunaan bahan ramah lingkungan, serta kerangka hukum yang komprehensif guna menjaga ekosistem laut sekaligus mendorong investasi dan pemanfaatan energi gelombang secara berkelanjutan. Pengembangan PLTGL di Amerika melalui revitalisasi pelabuhan, lebih tepatnya di pantai barat dan Alaska, menyumbang sebesar $272 miliar terhadap PDB 2050 tanpa merusak lahan daratan sama sekali. Tingkat terisi energi yang mencapai 90% menjamin stabilitas jaringan listrik yang lebih unggul. Transisi ini menjadi solusi jangka panjang dan berkelanjutan untuk kemandirian energi nasional yang bersih dan kompetitif bagi wilayah perairan Amerika Serikat. Instalasi perangkat energi bawah laut dinilai dapat merusak habitat dan juga merubah perilaku mamalia melalui yang pertama itu resiko bertabrakan, dan yang kedua itu keterlambatan kabel, dan yang ketiga itu gangguan suara dalam bawah air. Keberadaan infrastruktur ini juga merubah pola hidrodinamik dan juga transfer sedimen dasar laut. Penggunaan kabel transmisi juga menyebabkan medan elektromagnetik yang merubah navigasi dan juga jalur imigrasi alami dari biota laut yang sensitif. Maka dari itu, kita harus menghadirkan rancangan atau desain dari perangkat ini secermat mungkin. Di sisi lain, di Amerika, tepatnya di pantai barat Alaska, perangkat ini dimanfaatkan sebagai terumbu karang dan menghadirkan ekosistem laut yang lebih aman bagi spesies tertentu. Nah, berarti dengan perancangan atau pemerencanaan lokasi yang tepat dan juga desain yang sangat cermat,
Dampak ekologis PLTGL ini dinilai lebih rendah dibandingkan dengan energi listrik berbahan fosil lainnya. Baiklah, mari kita lihat data potensi energi gelombang laut di Indonesia. Dari hasil perhitungan, terlihat adanya variasi regional yang sangat signifikan. Kalau kita perhatikan di area Selat Malaka dan Selat Makassar, di sana potensinya paling rendah, hanya sekitar 246 watt saja. Hal ini disebabkan oleh dinamika oceanografi lokal yang membuat pergerakan air di sana cenderung lebih tenang. Namun, kabar baiknya, potensi yang luar biasa besar justru kita temukan di perairan selatan Jawa dan Laut Arafuru. Di wilayah ini daya maksimumnya bisa menembus angka 1,97 MW. Jadi secara strategis, jika kita ingin membangun pembangkit energi laut, wilayah selatan Indonesia adalah ladang emas yang paling prospektif untuk kita kembangkan. Baiklah, dari data dan pembahasan yang telah kita paparkan, terdapat 4 kesimpulan pertama, yaitu yang pertama, keberhasilan PLTGL di Amerika Serikat. Sektor ini berkontribusi signifikan terhadap target net zero emission dengan potensi teknis mencapai 2.300 TWh per tahun. Menariknya, intensitas karbonnya sangat rendah serta didukung regulasi ketat seperti National Environmental Policy Act untuk menjaga ekosistem mamalia laut dari kebisingan di bawah air. Selanjutnya, yang kedua, yaitu dari sisi ekonomi. Pengembangan energi ini diproyeksikan memberikan dampak masif bagi Amerika Serikat pada tahun 2050, yaitu kontribusi PDB sebesar 272 miliar dolar dan menciptakan 160.000 lapangan pekerjaan. Selain memperkuat kemandirian energi, sektor ini juga merevitalisasi infrastruktur pesisir dan memposisikan Amerika Serikat sebagai pemimpin ekonomi hijau global. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu keunggulan utama energi laut adalah stabilitasnya. Dengan ketersediaan daya hingga 90% sepanjang tahun, sektor ini memberikan kepastian investigasi yang sangat tinggi. Strategi diversifikasi sumber daya dan efisiensi sistem berbasis annual available menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu bagaimana dengan Indonesia, mengingat 66% wilayah kita adalah lautan. Pembangunan PLTGL sangatlah layak. Kita memiliki potensi teknis dan ketinggian gelombang hingga 7 meter. Untuk memitigasi resiko kegagalan teknis akibat perubahan musim, Indonesia dapat mengadaptasi metodologi penilaian sumber daya jangka panjang yang telah diterapkan di Amerika Serikat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.